Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, ayo persiapkan dahulu buku paket PPKN kelas 8, dibuka bab 2, dan buku tulis serta ballpoint untuk mencatat. Anak-anak, kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Hubungan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Materi yang pertama kita bahas pada poin kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, kalian perhatikan isi naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis dan hukum tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diadakan perubahan terdiri atas pembukaan, yang kedua pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Poin selanjutnya adalah hubungan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan.
Isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan di atas, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Pada uraian sebelumnya menegaskan bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi. Anak-anak, berikut merupakan penyampaian materi dari pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.